Saya akan memberikan tema khotbah tentang roh Isabel. Sebenarnya roh Isabel itu apa sih? Isabel ini adalah permaisuri atau ratu daripada Raja Ahab. Isabel ini adalah seorang ratu yang sangat kejam di mata Tuhan. Satu ketika Ahab melihat kebun anggur Nabot. Suburnya luar biasa. Kebetulan kebun itu ada di samping istana raja. Dia menginginkan kebun itu. Datanglah raja kepada Nabot. Kemudian raja katakan begini kepada Nabot. Nabot, berikanlah kebun anggurmu itu kepadaku. Saudara, Nabot katakan begini. Aku tidak akan pernah memberikan tanah itu kepada raja. Kenapa? Karena itu adalah tanah ahli waris nenek moyang. Kalau kita punya tanah sebagai ahli waris dari nenek moyang, jangan sekali-kali kita menjual tanah itu kepada orang lain yang bukan kerabat kita. Boleh kita jual asal kepada keluarga kita, kepada kakak adik atau kepada paman kah, yang penting dia masih kerabat kita. Ketika itu raja sakit hati. Dia pulang ke istana, tiba-tiba istrinya Isabel. Dia katakan begini, apa gerangan yang membuat hatimu sedih? Terus dia cerita, aku ini menginginkan tanah Nabot, tapi dia nggak mau jual sama saya. Apakah pengaruh Isabel? Tiba-tiba ratu katakan begini, kamu ini penguasa di daerah ini. Ngapain kamu bersedih hati? Tinggal kamu ambil saja. Pokoknya kamu tenang aja. Aku akan bereskan itu buat kamu. Saudara, perhatikan baik-baik buat ibu-ibu. Seorang perempuan, dia memiliki kuasa pengaruh terhadap suaminya. Laki-laki katakan begini, loh, memangnya si perempuan itu kuat apa? Fisik aja lemah ya saudara, saya kasih tahu. Yang berbicara tentang kekuatan di sini bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan feeling. Amin. Perempuan itu lebih kuat feeling daripada laki-laki. Makanya Tuhan menciptakan perempuan mendampingi suami sebagai apa? Sebagai penolong. Tapi ingat, jangan sampai mempergunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk sesuatu hal yang salah. Amin. Tuhan memang memberikan perempuan itu kekuatan untuk mempengaruhi laki-laki. Tapi ingat, jangan salah mempergunakan kekuatan itu. Seperti Isabel, dia mempergunakan kekuatan itu untuk mempengaruhi suaminya melakukan sesuatu hal yang jahat. Ketika Isabel melihat suaminya lagi bersedih, kemudian dia berusaha menghibur suaminya. Kenapa engkau bersedih? Dia ceritakan, kemudian Isabel katakan begini, kamu ini kan penguasa di daerah ini, kan tinggal engkau ambil aja, gampang aja itu, tinggal kita bunuh ini Nabot, selesai. Kan kamu penguasa. Akhirnya mereka bikin rekayasa. Tulis surat, pura-pura tanda tangan raja, bawa ke tua-tua, seakan-akan di Nabot ini telah menghina raja dan Allah. Akhirnya saat itu juga Nabot dihukum mati. Cuman gara-gara ingin merampas hak miliknya. Salah mempergunakan kekuasaan. Begitu juga dengan Adam dan Hawa. Setan katakan begini, Hawa, sebenarnya kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan jadi sama seperti Allah. Jadi setan memutarbalikkan fakta. Akhirnya pergilah dia kepada suaminya. Dia pergi lagi pengaruhi suaminya. Suamiku, Tuhan itu berbohong. Katanya kalau kita makan pohon buah ini kita mati. Ternyata saya makan, enggak, saya hidup. Katanya kalau kita makan kita akan jadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi dia mempengaruhi suaminya ke hal-hal yang jahat. Kita memang punya kekuatan sebagai penolong yang Tuhan berikan kepada wanita. Tapi jangan sampai kita salah mempergunakan kekuatan itu mempengaruhi suami ke hal-hal yang tidak baik. Amin. Ke hal-hal yang jahat. Coba bacakan dulu ayat ke-25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya sendiri. Saudara, Isabel, dia berusaha mempengaruhi suaminya supaya suaminya bisa melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Allah. Apakah yang Tuhan lakukan terhadap Isabel? Ketika Nabot mati, Tuhan katakan begini,
Aku akan membunuh semua keluargamu. Saudara, saya kasih tahu ya, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kejahatan apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, satu saat nanti kita pasti akan menuai. Karena apa yang kita tabur kita akan tuai. Saudara lihat, ketika mereka merampas tanah milik Nabot, kemudian mereka membunuh Nabot, kata Alkitab, aku akan membiarkan semua keluargamu pasti akan dibunuh. Bukan saja cuma itu, ketika kalian mati, kalian tidak akan dikubur secara terhormat sebagai seorang raja dan ratu, tapi tubuhmu akan dimakan oleh anjing-anjing. 1 Raja-Raja 21 ayat 19, bacakan kuat Tuhan. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahnya. Itu hukuman terhadap Ahab. Baru hukuman Isabel. 1 Raja-Raja 22 ayat 37 dan 38. Raja sudah mati, maka pulanglah mereka ke Samaria, lalu mereka menguburkan raja di Samaria. Ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat anjing, sedang perempuan-perempuan sundal mandi di tempat itu, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diucapkan. Saudara lihat ya, ketika kereta itu dicuci di tepi telaga Samaria, maka darah raja dijilat oleh anjing. Seperti apa yang mereka lakukan terhadap Nabot, demikian itu juga yang terjadi kepada mereka. Seharusnya kan Pak, kalau sebagai seorang raja, contoh aja presiden, ini contoh kan dia penguasa di negeri kita Indonesia, iya kan? Kalau dia meninggal, sudah pasti dikubur secara terhormat, iya toh? Begitu juga dengan raja, seharusnya dia dikubur secara terhormat. Tapi Tuhan katakan, bahkan DP daging aja nggak kelihatan. Ketika Isabel itu dibunuh, saudara lihat, dia dijatuhkan dari atas istana, langsung anjing terkam. Mereka baru mau pergi ambil mayatnya, anjing sudah baku rako, sudah hilang pahanya. Haleluya, itulah hukuman terhadap Ahab dan Isabel. Tuhan katakan begini kepada Yehu, pergi tumpaslah semua keluarga Isabel. Saudara tahu, ketika Isabel mendengar bahwa Yehu akan datang ke istana, saudara tahu yang Alkitab katakan, dia langsung bersolek, mempercantik diri. Siapa tahu si Yehu itu tertarik, dia bersolek kan, yang tadi ayat 30, 9 ayat 30. Sampailah Yehu ke Israel. Ketika Isabel mendengar itu, ia mencalat matanya, langsung pakai lentik-lentik, dihiasinya lah kepalanya, lalu ia menjenguk dari jendela. Dia pikir mungkin si Yehu tertarik dengan dia. Saudara, saya kasih tahu ya, khusus buat perempuan, berhiaslah kita bukan untuk suami orang. Amin. Amin. Tapi mari kita berhias untuk suami kita sendiri. Boleh kita berhias, saudara. Siapa yang melarang kita berhias? Bahkan kami kalau rapat BPD, kami itu ada mata pelajaran berhias. Ibu-ibu, jadi dikasih sendiri ke satu ruangan, bapak-bapak sendiri. Pikir mau apa? Ternyata apa? Pelajaran berdandan, berhias diri. Jadi kami diajarin, ibu-ibu kan sering tampil katanya di mimbar. Masa kita tampil dengan wajah yang katanya kusam, yang tidak ada penampilan. Jadi harus berpenampilan bagus katanya. Ya, itu. Tapi ingat saudara ya, kita boleh saja berpenampilan, boleh saja kita bersolek, boleh saja kita berdandan. Tapi semua yang kita pakai, lakukan bukan untuk orang lain, tapi untuk suami kita sendiri. Amin. Amin. Roh Isabel mulai masuk dalam gereja-gereja. Khususnya buat ibu-ibu. Kalau datang ke gereja, pakailah pakaian yang sopan. Saudara, saya kasih tahu ya, saya buka rahasia aja. Ini buat para laki-laki. Laki-laki itu sesuai dengan apa yang saya pelajari, setiap 3 menit seks aja yang mereka pikirin. Bapak-bapak betul? Amin. Oh amin. Mereka itu nggak boleh lihat paha putih. Jadi kalau datang di gereja pakai yang sopan di bawah lutut. Amin. Amin. Saya berkhotbah di sini untuk aja perempuan. Kalau laki-laki yang berkhotbah lihat itu paha sampai di sini, mulai dia berkhotbah. Saudara, darah Yesus. Saudara, darah Yesus. Gara-gara apa? Lihat paha. Untung aja saya perempuan. Laki-laki itu kalau melihat badan perempuan yang terbuka, dia seks langsung
Apalagi kalau lihat itu payudara, ada kan tarik pakai baju tapi dia kelihatan sampai di sini aja. Hai. Jadi itu bapak-bapak sudah nggak konsentrasi. Darah Yesus. Darah Yesus tapi itu mata tertanam di situ. Betul nggak bapak-bapak? Betul. Ah betul. Apalagi kalau pakai itu pakaian, pendek sampai di sini kalau paha putih lagi. Oh, langsung mungkin badir itu laki-laki itu. Saudara saya kasih tahu ya, seks itu bukan tabu. Tapi seks itu perlu diberitakan di atas mimbar. Kenapa? Karena justru banyak orang jatuh karena seks. Betul nggak? Betul. Sekali lagi saudara, seks itu bukan tabu. Tetapi itu adalah pelajaran firman Allah. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan jatuh. Karena Alkitab bilang, sebelum kedatangan Tuhan akan datang dulu murtad. Coba baca dulu ayatnya. 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, maksudnya hari itu sebelum kedatangan Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan akan datang dahulu murtad. Banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang akan murtad. Seorang pendeta, saya memberi contoh pendeta aja. Karena saya pendeta. Saya menceritakan ini bukan untuk saudara saja, sama kami juga sebagai pendeta. Amin. Firman kan begini, tapi yang ini menghadap ke saya, yang ini ke saudara, yang 3 ini ke saya. Iya kan? Ke saudara dan ke saya. Saya tunjuk saudara, saya tunjuk juga saya. Amin. Seorang pendeta, istrinya bekerja di luar. Setiap hari jarang di rumah karena dia bekerja di luar. Yang tinggal di rumah cuma suami dan anaknya si mata wayang. Karena istrinya jarang melayani suaminya karena sibuk dengan pekerjaan di luar, untuk nambah-nambah katanya kan. Karena biasanya kan kalau kita pelayanan kadang-kadang kurang. Mau bayar ini bayar itu masih kurang. Mau tak mau cari tambahan di luar. Saudara tahu, karena istri sudah sibuk bekerja di luar sana, apa yang terjadi? Pendeta pun perkosa anaknya sendiri. 1 kali diperkosa, masih kepingin lagi. 2 kali diperkosa, masih kepingin lagi. Karena istri tidak ada, sudah ketagihan. Ayahnya ancam dia. Kalau kamu sampai lapor ke mama, aku bunuh kamu walaupun kamu anak saya. Mau tak mau anaknya itu diam. Dia pendam. Saudara saya kasih tahu, kalau dosa tidak pernah kita akui, ya, ingat baik-baik. Sudah pasti akan datang dosa yang lebih parah lagi. Karena setan akan terus-menerus mengincar kita di depan pintu. Karena kita tidak pernah membereskan dan tidak pernah mengakui. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Anak itu sudah tidak tahan. Dia lari ke salah satu yayasan. Anak itu sambil nangis, saya sudah tidak tahan. Mama saya seorang pendeta, tapi saya selalu dipakai bapak saya setiap hari. Mau siang mau malam, mama saya nggak ada. Mama saya kerja di luar. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung pendeta itu lapor ke polisi. Bapaknya yang si pendeta itu langsung ditangkap. Dia dipecat dari kependetaan. Akhirnya ujung-ujungnya hidup di penjara. Muat di koran, heboh di Manado. Haleluya. Makanya aku kasih tahu, pendeta juga itu manusia sayang. Pendeta itu seperti jemaat. Kami juga masih mudah jatuh. Kalau kami tidak kuat berdoa, kalau kami tidak kuat duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, Alkitab katakan, jaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu penurut tapi daging lemah. Iya kan? Kalau kita tidak kuat berdoa, kita pasti akan mudah jatuh. Makanya Yesus katakan begini kepada murid-muridnya. Tidak bisakah kalian berjaga-jaga dalam sejam aja? Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kalian jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, saya kasih tahu, pengurapan. Ada pengurapan yang berasal dari dalam, ada pengurapan yang berasal dari atas. Pengurapan yang berasal dari dalam, ketika saya berkhotbah, saya harus berhubungan intim dengan Tuhan, saya harus berpuasa. Saya harus doakan jemaat supaya ketika saya berkhotbah, setiap kata-kata yang keluar itu bisa meresap dan jemaat bisa merespon. Dan itu pasti akan bertumbuh bagi jemaat, karena saya melakukan itu dengan doa dan puasa. Tapi pengurapan yang dari atas, ketika saya berkhotbah, walaupun saya tidak ada doa, saya santai, sibuk pelayanan tanpa doa, tetap pengurapan ada.
Tapi itu pengurapan cuma sementara. Itu tidak akan pernah kekal pengurapan itu. Kenapa ada pengurapan walaupun tanpa doa? Karena Tuhan tahu jemaat butuh. Saya bisa pakai orang itu untuk sementara. Beritakan Injil karena mereka butuh. Haleluya. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27. Kalau kita mau pengurapan itu tetap tinggal di dalam kita. Saudara lihat ya. Hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Artinya tinggal di dalam dia harus banyak berhubungan intim dengan Tuhan. Amin. Supaya pengurapan itu benar-benar keluar dari dalam. Membuat jemaat itu mengerti dan respon ketika firman Tuhan disampaikan. Amin. Haleluya. Dan Alkitab katakan, kalau kita Pak sudah punya pengurapan, kita tidak perlu lagi diajarkan oleh orang lain. Tapi pengurapan itu yang akan mengajarkan kita. Banyak kali ketika saya doa puasa, saudara, setiap minggu saya harus ambil doa puasa. Untuk apa? Saya doakan jemaat satu-satu. Saya doakan pelayanan mimbar. Supaya ketika saya tampil melayani, bukan asal-asal saya pelayanan, tapi benar-benar kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam roh saya. Amin. Itu seperti itu. Saudara, makanya saya katakan, ya, buat bapak-bapak, hati-hati kalau kita pergi ke lahan. Jangan sembarangan bonceng. Amin. Tadinya masih membantu. Pak, sudah mau pulang? Iya. Pak, bisa antarkan saya ya? Tadinya dia bonceng masih biasa. Masih sebagai teman atau kerabat. Ya kan? Saudara, saya kasih tahu. 1-2 kali dibonceng. Lama-kelamaan baper. Betul enggak? Apa arti baper, Dek? Bawa perasaan, saudara. 1-2 kali memang nggak apa-apa, perasaan belum ada. 2 kali belum ada, 3 kali belum ada. Lama-kelamaan setan bilang, cantik juga yang saya bonceng-bonceng ya. Waduh, langsung masuk di hati. Langsung digoda saat itu juga. Akhirnya apa? Buat di lahan. Berulang kali, saudara, ada yang lapor sama saya. Ibu pendeta tahu nggak? Mereka berbuat di lahan di ini. Itulah roh Isabel. Karena Isabel itu adalah wanita pelacur, ya, yang suka menggoda laki-laki. Alkitab katakan, ketika Yehu datang, dia langsung bersolek. Dia bikin cantik-cantik mukanya, langsung dia bilang, "Hai Yehu." Yehu nggak tergoda, karena Yehu ini sudah dipakai oleh Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Yehu bilang begini, "Aku tidak tertarik dengan kecantikan kamu, bunuh dia. Jatuhkan dia ke atas istana." Langsung mereka jatuhkan dia ke atas istana, mati. Mungkin angkat dia ke mayat, anjing sudah duluan ambil dagingnya. Haleluya. Seperti itu. Karena apa yang dia lakukan terhadap Nabot, itu juga yang Tuhan akan lakukan terhadap dia. Karena Alkitab bilang, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin. Kalau kita menyakiti istri, satu saat kita akan disakiti oleh istri kita. Kalau kita menyakiti suami, satu saat nanti kita akan disakiti oleh suami kita. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Mungkin belum sekarang kita akan menabur itu. Nanti, seperti ini saudara. Ya. Nanti, Tuhan masih kasih kesempatan. Si Isabel hidup bertahun-tahun. Tapi pas di hari matinya, apakah yang terjadi? Dia mati mengganaskan. Dibuang dari atas loteng istana. Dan mayatnya dimakan oleh anjing. Maka kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Iya, saudara, itulah yang saya katakan. Seburuk-buruknya kita di hadapan Tuhan, sejijik-jijiknya kita di hadapan Tuhan, ketika kita datang merendahkan diri minta ampun, Tuhan setia dan adil. Dia pasti mengampuni kita. Jangan mempengaruhi suami ke hal-hal yang buruk, tapi pengaruhilah suami ke hal-hal yang baik. Amin. Kalau kita suka mempengaruhi suami ke hal-hal yang buruk, satu saat nanti apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Kalau hal-hal yang baik, contoh, suami kita sudah pernah gereja. Pak, ayolah kita gereja, Pak. Ayolah, Pak. Ada malas saya. Ayo, Pak, nanti kamu begini. Saudara, kalau istri saya percaya berkali-kali istri rayu suaminya, pasti luluh juga hatinya. Amin. Jangan suami nggak gereja juga. Nggak usah gereja kamu, hak kita kurang. Nanti kalau kamu nggak gereja, terus gimana kita bayar hutang? Makan bagaimana, begini. Minta ampun. Haleluya. Sedang Pak Martin katakan begini, saya punya nasar Pendeta, saya akan menguduskan hari Sabat.
Dilakukan nggak itu Pak sampai sekarang? Lakukan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. 1 hari aja Tuhan minta, masa kita susah. Yang pasti lakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk ibu pendeta. Amin. Apapun yang kita lakukan di muka bumi pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita semua bangkit berdiri.